Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, serta Bu Manda yang kami hormati selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Nurul Hasanah, Adila Nurul Fitria, Keisha Zaska Medina, Sabita Zahara Gumaidah, dan Fania Karisma akan mempresentasikan materi tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Kemudian, faktor yang dapat membedakan bangsa satu dengan yang lainnya adalah geografi, ekologi, demografi, sejarah, budaya, dan watak masyarakat. Sistem kemasyarakatan di sebagian besar suku di Indonesia adalah Gemeinschaft, yang artinya paguyuban atau masyarakat sosial atau bersama, yang merupakan suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat memiliki ikatan secara emosional dengan kelompok etnisnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan dan kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan mementingkan kepentingan bersama. Hal itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor primordial. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang kedua ada faktor kondisional. Faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas atau jati diri adalah hal yang dimiliki oleh tiap bangsa. Secara umum, jati diri berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Tiap bangsa memiliki nilai atau paham yang dianut. Nilai tersebut akan menjelma menjadi suatu perilaku yang bahkan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya akan dijumpai kesamaan karakter pada suatu bangsa yang dapat membedakannya dengan bangsa lain. Seperti bangsa-bangsa lainnya, bangsa Indonesia pun memiliki nilai-nilai yang tercermin menjadi karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut tercakup dalam Pancasila, sehingga bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah identitas nasional dan dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Ciri politik identitas yang pertama dilakukan dengan memanfaatkan berbagai persamaan yang ada. Yang kedua, munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat. Yang ketiga, timbul ciri politik. Yang terakhir, karena adanya suatu hubungan baik kekeluargaan maupun pertemanan. Yang keempat, hanya masyarakat tentu saja yang merasa diuntungkan. Yang kelima, munculnya anggapan adanya diskriminasi. Selanjutnya, klasifikasi politik identitas. Yang pertama, politik identitas etnis. Satu dari politik identitas ini ialah menggunakan etnis sebagai senjata dalam kampanye untuk mengimbang kekuatan dan dukungan masyarakat agar terpilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, politik identitas agama. Sebagai contoh, PAN dengan PKB. PAN berbasis Muhammadiyah, sedangkan PKB berbasis NU. Yang ketiga, politik identitas gender. Contohnya ialah adanya kuota khusus yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita berkarir di dunia politik. Sifat politik identitas. Dalam buku yang berjudul Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia yang ditulis oleh Bagir, menyatakan bahwa politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan. Sedangkan bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, identitas nasional menurut pandangan kalangan mahasiswa. Menurut Ade, Identitas nasional merupakan manifestasi dari nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, yang sumbernya itu dari nilai Pancasila. Namun saat ini, dalam menghadapi identitas nasional, Indonesia sendiri masih kesulitan dalam menyatukan negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah terpengaruh dengan budaya bangsa lain, dan hal ini dapat berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai budaya asli bangsa. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Menurut saya, Fania Karisma Elvira, identitas nasional adalah hal yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya secara umum, sekaligus menjadi jati diri suatu bangsa. Indonesia memiliki beberapa hal yang membedakannya dengan bangsa lainnya di dunia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki suku, budaya, dan bahasa yang berbeda yang dipersatukan dengan bahasa Indonesia.
Indonesia juga memiliki nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila seperti religius, cinta tanah air, senang bergotong royong, dan bersikap adil antar sesama manusia. Selain itu, bangsa Indonesia dikenal ramah, senang bergotong royong, membantu orang dalam kesulitan, dan memiliki toleransi tinggi antar suku, budaya, dan agama. Menurut Adila, Seperti yang sudah kita semua ketahui, identitas nasional bangsa Indonesia tercakup dalam Pancasila. Namun, identitas nasional adalah sesuatu yang menunjukkan jati diri bangsa. Dan selain Pancasila, menurut saya, bahasa nasional atau bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, juga merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak bahasa daerah, namun tetap dapat disatukan salah satunya dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini juga berhubungan dengan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Menurut saya, Keisha, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi membuat masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan arus informasi yang begitu besar. Banyaknya informasi yang kita terima setiap harinya secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir kita. Bahkan bisa saja kita tidak sadar akan adanya paham-paham baru yang ternyata telah tertanam di dalam benak kita. Untuk itu, bagi saya kesadaran akan identitas nasional menjadi sangat penting. Jika kita sadar akan jati diri kita, setidaknya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dicegah agar tidak mempengaruhi kita. Selain itu, dengan adanya kesadaran atas jati diri bangsa, kita juga dapat lebih sadar atas sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya, Sabita Zahra, identitas nasional belum sepenuhnya kelihatan atau terpendam karena salah satunya bisa dari faktor eksternal. Misalnya kita sebagai negara Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah, memiliki solidaritas tinggi dan tingkat rasisnya rendah. Namun menurut saya, belum sepenuhnya sifat itu dimiliki oleh masyarakat karena masih banyak yang rasis dan kurangnya solidaritas yang membuat identitasnya tertutupi. Identitas nasional Indonesia juga sebagai negara yang memiliki banyak budaya, suku, dan lain-lain. Namun seiringnya perkembangan zaman yang lebih modern, identitas nasional mulai terkikis. Nah, cara mengatasinya bisa dengan belajar kewarganegaraan, melestarikan budaya, dan juga bisa dengan cara bangga menggunakan produk karya anak bangsa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.